Bagaimana sesungguhnya dengan Islamic Capital Investment ini? Saya akan segera mengundang Insinyur Haji Happy Trenggono MKOM sebagai Presiden IIBF yang juga pemimpin Gerakan Bela Indonesia untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Dan inilah Pak Happy Trenggono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari mana nih Pak Happy? Kok katanya agak sibuk banget ini, barusan ada tamu sekali, bahkan tadi sudah berdebar, Dik cepat-cepat panggil nih Pak Happy ini kemana nih bilang ini. Iya, nggak apa-apa kan Bang, namanya juga melayani umat. Oke. Okay. Nah di sini banyak umat juga ya yang hadir, ya. Gitu. Ya kita layani lah Bang. Oke. Tadi ada Pak Kaban, kepada Kak Kaban, bagaimana lembaga kita ini, media kita ini sebenarnya apa tujuannya dan bagaimana situasinya. Dan tampaknya pada hari pertemuan tadi beliau sangat gembira melihat itu. Alhamdulillah. Itu. Nah, silakan menyapa teman-teman kita di beberapa kota. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kader IIBF di seluruh Indonesia, para pejuang Gerakan Beli Indonesia, serta semua yang hari ini mengikuti Leader Forum Nasional pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan terus istiqomah, kita bangun silaturahim, kita saling memberikan semangat sehingga perjuangan terus menuju ke depan. Amin. Menciptakan agama yang kuat dan sebuah bangsa yang juga kuat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, Pak Happy silakan duduk, kita bincang berkaitan dengan tema kita pada sesi kedua ini. Tadi saya sudah sampaikan tentang perkembangan terakhir. Ada kabar pertemuan di sebuah hotel di Jakarta Selatan di Wadah Kemang tentang penandatanganan antara Brisbane Capital Investment dengan IIBF, Indonesian Islamic Business Forum, untuk membentuk sebuah lembaga namanya Islamic Capital Investment. Apa sebenarnya yang melatar belakangi kerjasama ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi mengapa kita berkeinginan atau merencanakan untuk membangun sebuah lembaga lembaga keuangan sebetulnya ini Bang, lembaga keuangan syariah. Gitu. Ada dua hal sebetulnya yang melatar belakangi. Yang pertama bahwa kita lihat IIBF sendiri adalah syariah promoter sebetulnya di Indonesia. Makanya saya selalu mengatakan bahwa gerakan hijrah besar-besaran hari ini terjadi di Indonesia, salah satunya itu ada di IIBF. Ya, tentu banyak ada masyarakat ekonomi syariah, ada gerakan-gerakan yang lain ya, termasuk teman-teman di HTI juga gitu. Tetapi IIBF juga memiliki sebuah approach yang tersendiri, di mana kita terus mendorong teman-teman di IIBF itu untuk meninggalkan sistem-sistem konvensional dan menuju ke sistem syariah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa tidak ada sukses gitu kecuali kita menggunakan jalan yang lurus. Itu sebuah keyakinan yang mana kita ikrarkan setiap hari gitu, setiap hari. Nah, jadi cuman kalau kita lihat hari ini perkembangan ekonomi ekonomi syariah ya di Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia itu jauh tertinggal. Di Indonesia sampai hari ini dari total aset perbankan kita itu kurang dari 5%. Ya, sedangkan kalau di Malaysia itu udah melebihi 20% gitu. Jadi syariahnya itu kalau katakanlah ada angka 100 total perbankan, itu lebih dari 20% itu udah syariah di Malaysia. Tetapi di Indonesia itu di bawah 5% gitu. Nah, yang kedua memang ketika kita di IIBF itu mendorong anak-anak kita itu untuk meninggalkan konvensional, bahkan gitu kita selalu mengatakan bahwa mencari modal itu tidak harus selalu bank sebetulnya gitu, banyak cara lain gitu kan. Makanya kita mengadakan pelatihan gitu, di sana ada yang namanya Capital Unlimited gitu ya kan. Tetapi juga ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar.
Pak gimana dong gitu, kita memecahkan proyek-proyek yang terutama proyek-proyek besar gitu ya. Nah ini ya dua hal yang melatar belakangin. Karena di Indonesia itu kalau kita berbicara tentang permodalan gitu, itu ada 3 masalah yang menurut saya masalah yang sangat serius ya, sangat berbeda gitu dengan yang terjadi di luar negeri ya. Gitu. Di sini hadir juga ini bankers juga ya, saya nggak sebut namanya lah, nanti belum minta izin. Ini pemilik bank ini yang hadir di sini. Wah, saya nggak kenal tadi. Kalau iya. saya kenal saya sapa juga tadi. saya pikir pasukan ini bankers ini, beliau pemilik bank ya. Kalau saya sebutin namanya nanti beliaunya keberatan ya. Gitu karena beliau bilang sudah diam-diam aja gitu. Nah, di Indonesia itu satu dalam permasalahan dalam permodalan, tanya sama beliau. Orang Indonesia itu bank minded gitu, masih bank minded. Seolah-olah yang namanya usaha itu mesti bank gitu. Iya kan, lama-lama bangkrut kalau kata Pak Hasan itu. Pak, saya punya Dewan Pembina di Semarang itu, Pak Hasan namanya, bank itu kependekan dari bangkrut itu kan. Nah, sebetulnya itu ngeledekin, banyak yang berhasil juga. Ya, bank ini memiliki karakteristik gitu yang tidak selalu bisa kita penuhin. Ya, yang pertama gitu. Bank itu tidak bisa membiayai 100% gitu, enggak bisa gitu. Harus ada terobosan lain. Jadi kalau ngomong bank berapa persen sih paling hebat itu 80%. Itu pun kalau consumers gitu. Consumers ya gitu. Kita enggak bicara konsumer, hari ini bicaranya investasi gitu. Tapi kalau bank membiayain 100% belum pernah kedengeran gitu. Jadi apalagi kalau proyek-proyek yang besar ya. Saya berbicara dengan sebuah bank, itu ada proyek itu 1 triliun gitu. Dia bilang proyek semacam ini paling banyak itu 51% kita biayain gitu. Nah kalau 51% apakah equity kita, modal kita sendiri itu 49%? Ya enggak mungkin lah gitu. Mestinya 49% bisa buat banyak sekali proyek kan gitu. Iya. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi kalau enggak harus ada equity, terus kemudian bicaranya bank. Sebenarnya ada satu, kalau di dalam laporan keuangan, bank itu adanya di atas, Bang. Liability, di bawah itu equity. Nah, ada sebetulnya, di tengah itu ada. Gitu, namanya mezzanine gitu. Mezzanine itu kadang-kadang bermain antara debt dan equity gitu, convertible gitu. Nah, ini enggak ada di Indonesia. Enggak familiar orang. Nah ini harus ada terobosan, ya kan? Harus ada terobosan. Kalau di luar negeri itu sangat familiar, orang bisa berbicara, oke deh gitu. Ada yang namanya private equity gitu kan, ada yang namanya ventura gitu, ada segala macam. Itu masuk di dalam konsep di tengah itu. Jadi kita itu duit kita itu mungkin 10%, banknya 51%, atau bahkan 100% itu dibiayain oleh pihak lain gitu. Lah pihak lain itu siapa? Ini yang kita bangun gitu. Yang kita bangun ini Islamic Capital Investment itu nama yang kita pilih gitu. Tadinya saya pikir namanya IIBF Capital Investment ya. Tapi karena ini kan di internasional gitu, kita berdiri yang sementara ini memang kita dirikan di luar negeri dulu gitu, baru dibuat apa namanya proksinya di Indonesia. Kenapa? Ya kita mau cepet gitu, karena kan persyaratan, regulasi, kadang-kadang dari luar itu orang juga pingin platform yang regulated gitu ya kan. Nah platform regulated itu kebetulan ada di luar gitu. Itu persoalan itu yang ini kita jawab. Yang kedua, dalam dunia permodalan di Indonesia, the investor is not really investor gitu. Jadi persis. The investor is actually rentenir gitu kan gitu. Coba ngomong investor di Indonesia, bingung loh gitu. Investor tapi mintanya bulan depan saya dapat berapa mulai gitu. Lah katanya investor tapi maunya mulai proyek belum dibangun gitu kan. Udah mau mulai dibayar besok gitu kan. Ini rentenir namanya. Itu buat saya ini persoalan besar gitu. Ya, buat kita ya yang di mana? Yang di dunia industri ya kan, di sektor real ini bingung gitu. Jadinya
akhirnya ya kita anak-anak kita ya nggak kuat gitu, jadinya berguguran gitu kan. Gitu. Nah, kita pingin ada satu investor itu yang beneran, investor beneran. Oke, berapa tahun sih kamu bangun? Gitu, break even point berapa tahun? Bahkan ketika saya itu berbicara dengan investor itu, saya bilang gini, oke, kamu maunya berapa? Estimated return berapa? Dia pingin sekitar 15% setahun ya. Dia ingin masuk 5 tahun dan kemudian keluar gitu. Dan selama 5 tahun itu dia menjadi pemegang saham. Nanti begitu ada ini dia akan turun gitu dan dia keluar gitu. Atau ketika kita IPO dia keluar gitu. Nah yang kayak gini, ya itu gedenya gitu. Kecil gede sama aja sebetulnya gitu. Jadi polanya ya itu aja gitu. Jadi nggak ada bedanya. Nah ini yang nggak ada gitu. Makanya kalau coba lihat, saya tadi itu di dalam pertemuan kemarin itu Bu, itu ada seorang banker, sebetulnya beliau itu banker dulu di World Bank, itu lama sekali. Dia biasa mendesain ekonomi negara ya, jadi bantuin Mahathir Muhammad, bantuin Gorbachev, bantuin Putin, itu yang memberikan, salah satu yang memberikan encourage kita, ayo dah Pak Epi bangun lah gitu ya, nanti saya akan berbicara dengan ini, dengan itu dan sebagainya, kita bantu deh gitu. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini teman-teman kita mesti dibantu. Nah coba kita lihat, di Indonesia itu kan banyak gedung-gedung berdiri gitu kan, banyak gedung-gedung berdiri bertumbuhan di mana-mana gitu. Pertanyaan gitu, apakah bank yang membiayai semuanya gitu? Belum. Ternyata tidak gitu, hanya 20% gitu. Nah, termasuk bosnya ente itu yang dibiayain 100% karena proyek-proyek yang macet gitu kan oleh bank itu dibiayain gitu. Tetapi secara total di Indonesia properti itu hanya 20% biayai bank gitu. Pertanyaannya, what's the game is going on gitu? Apa sebetulnya yang sedang terjadi gitu? Di mana mereka itu mendapatkan uang-uang itu? Nah itu uang-uang itu yang tidak dikuasai oleh anak-anak kita. Gitu. Itu persoalan kedua. Jadi kita mesti bikin terobosan. Yang ketiga gitu, di Indonesia itu duit itu banyak sebetulnya, tetapi proyek-proyek yang bagus itu yang sedikit. Jadi saya ketemu dengan teman-teman yang mau bikin, Mas Epi gitu, ini ada proyek begini begitu, tapi semua konsep gitu. Sedangkan investor itu tidak membiayai konsep, tidak membiayai ide. Mereka itu membiayai bisnis gitu, membiayai sebuah proyek investasi yang beneran gitu. Artinya apa? Gitu. Dia butuh sesuatu yang mateng gitu. Kalau bank itu bicara very bankable, itu buat bank itu sesuatu yang dicari gitu. Nah, buat investor yang very investable gitu. Nah, ini enggak ketemu. Nah, IIBF itu membangun 2 lembaga. Yang pertama ini adalah Capital House gitu. Lembaga ini namanya Islamic Capital Investment. Kita pingin ya dana-dana ya kita naruh sendiri, dana-dana dari luar masuk ke sini gitu, dan bisa menjadi leverage buat pembangunan proyek-proyek anak-anak kita. Nah kemarin kita berbicara dengan satu lembaga keuangan di Indonesia yang turut hadir pada pertemuan itu cukup besar, dan mereka mau masuk ke dalam kerjasama yang kita sedang bangun ini. Jadi dia ikut naruh duit, itu ikut naruh proyek gitu. Sudah sampai tahap mana itu? Sudah sampai pada tahap ya karena kan lembaga ini mau dibangun, tetapi sudah sampai pada tahap sepakat gitu, deal lah gitu ya, bahwa proyek yang mana yang akan kita tangani pertama, kemudian duitnya dari mana gitu. Ya untuk proyek pertama itu sekitar nilainya cuma 100 miliar ya. Oke, dalam waktu dekat ini itu yang paling. Iya, jadi ini proyek pertama yang akan kita tangani. Oke. Ini kan barangkali ada pertanyaan. Ya, saya membayangkan bahwa seolah-olah saya adalah pengusaha menengah itu di luaran sana. Ketika mendengar bahwa ada sebuah lembaga yang ingin membiayai, ini nantinya seperti apa ke depannya? Jadi
kalau misalnya saya kepingin mengakses dana itu, apa yang saya lakukan, Iya. persyaratannya seperti apa? Ya, jadi menjawab 3 persoalan. 1, bank minded, 2, investor is not the investor, yang ketiga itu adalah lack of a good deal. Jadi gini, ini harus ketemu gitu. Jadi oke deh, kita sebagai investor, kalau Anda sebagai pemilik proyek gitu, kita mau cari proyek yang mateng gitu. Proyek yang kita itu for sure berhasil gitu. Maka saya selalu cerita, kenapa sih di Indonesia, saya banyak ya teman-teman datang, Pak Epi saya udah 5 tahun gitu, dia pemain batu bara, saya 5 tahun buang-buang duit kemana-mana gitu, nggak dapet tuh yang namanya sawit, kebun sawit, begitu dapet habis dia duitnya gitu. Ada satu fund manager di Indonesia masuk di 2 daerah yang 2 daerah itu red zone buat para pemain kelapa sawit gitu. Ya, jadi saya selalu mengatakan banyak sekali kebun sawit sebetulnya mau dilepas, banyak sekali orang mau beli, tapi kenapa nggak terjadi gitu? Kenapa gitu? Saya kalau kasih contoh, Bali Muda itu pernah 1 tahun itu mengakuisisi 3 kebun Pak gitu. Jadi sampai hari ini itu saya mengakuisisi itu 9 kebun. Itu membuat teman-teman itu bingung gitu. Kok bisa gitu? Apa rahasianya? Saya bilang nggak ada rahasianya gitu. Dan kalau ini disebut rahasia, rahasia ini harus dimiliki oleh semua pemain. Gitu. Apakah di kebun? Nah kalau di batu bara saya bingung. Ada ini orang ini teman saya itu berhasil terus, ada gagalnya juga Bang gitu. Tapi sekarang luar biasa, dia malah nge-close kemarin itu wah gede banget ya, 9 triliun dia gitu, beli suatu tambang jadi terus gitu. Yang lain kalau ngomong batu bara lebih banyak yang berjatuhan, benar nggak? Itu batu bara, itu sawit. Bicara tentang rumah makan, ada teman saya itu tiap kali bikin itu tiap kali jadi. Ada juga yang salah gitu. Nah ini yang nggak dipahami gitu. Jadi yang disebut good deal itu keluar dari mana gitu? Keluar dari mereka yang sangat memahami industrinya, sangat memahami bisnisnya. They are the master of the game gitu. Jadi ini good deal itu dari sana. Kita butuh proyek-proyek yang memang ditangani oleh orang-orang yang memang ahlinya dan proyeknya mateng gitu. Kayak contohnya kemarin ya, kita bicara ada satu investasi gitu. Semua hitung-hitungan, begitu kita tanya-tanya, oh Pak, ya lu Pak, besok hitungannya dirubah gitu. Maka kenapa kalau yang namanya bank itu maunya dinilai itu oleh misalnya appraisal terkemuka, adalah banyak lembaga-lembaga penilai gitu kan. Padahal yang kita lakukan sama gitu. Tetapi bank perlu stempel gitu, stempel dari lembaga yang memang terpercaya. Kenapa? Karena dia ada master gitu. Dia tahu gitu. Oh ini layak, ini tidak gitu. Mungkin proposalnya cuma 3 lembar, tapi kalau dia yang nulis kita percaya dah gitu. Nah, bagaimana kita itu bisa mendeliver itu gitu. Pasti kan bukan gagasan yang hebat-hebat yang Anda baru mulai gitu. Orang akan pengen lihat siapa Anda gitu kan. Kemudian track recordnya seperti apa gitu. Nah, ini semua sehingga ketika ngomong proposal ini yang maju itu a good deal. Kita tanya, berapa nilainya? Sekian, Pak. Dari apa dasarnya? Ini Pak, penilaiannya dari sini gitu. Siapa manajemennya? Ini Pak. Kenapa milih itu? Oh karena begini-begini. Dia udah 30 kali itu melakukan hal yang sama misalnya. Kemudian kenapa kamu lokasinya di sini? Dia bisa jelaskan semua. Setiap pertanyaan dia tahu gitu. Kira-kira ukurannya seperti itulah gitu ya. Ukurannya gitu. Jadi ini sesuatu yang bukan sesuatu yang yang teori ya, tetapi kan bisa kita rasain gitu. Makanya ketika bicara sawit gitu, orang-orang tertentu kalau yang bicara itu Bali Muda gitu, oke deh gitu. Walaupun ada juga yang akhirnya berantakan juga, tetapi
apa namanya? Iya, kita tahu apa yang kita lakukan gitu. Nah, masalahnya begini, mungkin ada PR besar buat IBF terutama ya, karena begitu mendengar ada sumber dana seperti ini, orang akan berlomba-lomba mengirim proposal. Iya, jadi kan dua. Jadi dua. Satu itu adalah kita itu dua persoalan di dalam IBF. Satu itu orang nggak tahu kemana harus investasi. Itu apa namanya? Tadi saya bilang yang satu itu capital house, ya kan? Yang kedua itu adalah sebetulnya bukan konsultan tapi kita sebut aja consultant house gitu. Yang kita itu kira-kira mengatakan, oh ini layak, oh ini tidak. Itu kita yang mengasesmen, Bang. Nah seperti di Cina, kenapa sih Cina itu bisa begitu maju gitu? Karena begitu orang itu bikin sebuah konsep gitu, ini ahli-ahli itu turun ini, ahli-ahli turun. Walaupun dia baru konsep, tetapi sang ahli-ahli ini, oh ini nanti begini begitu ngambil dari mana, itu disetempel oleh the group of people ini. Pemerintah itu jamin Anda boleh terbitin obligasi, keren nggak? Maka semua orang Cina itu bisa jadi orang kaya hari ini gitu. Tapi jangan bermain gitu. Kalau Anda yang nyetempel main, Anda masuk itu digantung itu di sana kali ya kan? Nah, ini gitu. Nah, itu jalan semua. Nah, di IBF sama gitu. Ini kita akan melakukan itu. Walaupun mungkin sektor-sektor tertentu gitu untuk sementara ya. Sawit itu mesti masuk kita. Kita pengen masuk juga di properti gitu. Dan dan kemudian power plant. Ini tiga ini yang kita akan biayai, kemudian juga untuk komoditi tertentu gitu ya. Jadi tidak semua proyek juga. Nah kita kan perlu bangun keahlian gitu. Nah itu satu, nyari duit. Yang kedua nyari proyek gitu kan. Kan banyak juga teman, jangan dipikir orang IBF itu semua nyari proyek. Ada yang kebingungan, duit saya taruh di mana ini. Nah saya tuh hari Selasa besok mau ketemu orang IBF yang udah bingung. Investasi itu salah terus gitu, bingung naruh duit, usaha udah bosen Bu, saya usaha begini aja gitu, duit ya datang aja tapi bosen gitu. Wah itu perlu ditemui nih orang bosen ini. Iya, yang kayak gitu nggak saya kasih namanya buat ente ya gitu ya. Jadi IIBF itu melalui consultant house itu ini loh proyek, ini proyek returnnya sekian dan sebagainya. Oke. Gitu kira-kira. Jadi 100 miliar itu kan sebenarnya jumlah yang tidak terlalu besar kan? Tidak besar. 100 miliar tadi kan? 100 miliar. Ya kita mungkin akan main paling kecil 10 miliar kali ya, gitu 10 miliar ke atas gitu 100 miliar gitu 1 triliun gitu kan. Bertahap gitu. Iya, karena apa namanya? Ngurusi yang kecil kan repot ya gitu. Gitu yang kecil ya udahlah apa namanya latihan dulu gitu. Sudah nah, mahir, ini yang sudah udah agak dewasa gitu kan baru kita tetapi tentu ya kita hati-hati sekali. Gitu. Baik Pak Epi dan teman-teman semua, itu gambaran tentang Islamic Capital Investment yang akan kita bangun, yang sudah dimulai dengan penatangan MOU kemarin malam itu beberapa malam yang lalu. Dan insya Allah ini menjadi berkah baik buat semua, membangun perekonomian pribadi, perusahaan maupun membangun perekonomian negeri kita. Kami akan segera kembali dalam segmen berikutnya setelah beberapa quote berikut ini. Jangan kemana-mana.